Pemirsa Jawa Pos TV, kesehatan bukan hanya tentang berobat, tapi tentang kepastian bahwa setiap warga bisa hidup tenang tanpa takut tak mampu membayar layanan kesehatan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramistuti, pemerintah Kota Semarang terus memperluas jangkauan layanan kesehatan dan memastikan bahwa seluruh warga mendapat pelayanan terbaik di bidang kesehatan. Saya Sulis SA, inilah Fakta Semarang, kisah tentang pembangunan yang terus digulirkan oleh pemerintah Kota Semarang, mendapatkan layanan kesehatan dan kepastian untuk warganya. Kesehatan bukan sekadar kata di atas kertas anggaran, melainkan hak yang mesti dirasakan oleh semua. Di era kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng Pramistuti, pemerintah Kota Semarang menatap serius fungsi ini, agar warga tak lagi takut berobat karena biaya, tak lagi ragu datang ke puskesmas karena jarak. Data berbicara, Kota Semarang menyiapkan kuota tambahan sebanyak 10.800 peserta per bulan untuk program Universal Health Coverage mulai Juni hingga Desember 2025. Sebelumnya hingga Mei 2025 telah tercatat lebih dari 30.000 peserta baru yang bergabung. Target akhirnya mencapai sekitar 230.000 jiwa peserta aktif pada akhir tahun. Di sisi anggaran tak kalah penting, pemerintah Kota Semarang menaikkan alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025 untuk menjangkau sekitar 10.000 warga kurang mampu yang belum tercover program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS. Apa artinya semua ini? Bahwa hak atas kesehatan semakin nyata, bukan sekadar slogan. Di Kota Semarang, warga yang sebelumnya takut menanggung biaya kecil hingga besar, kini punya sandaran. Cukup menunjukkan kartu kepesertaan BPJS, maka akses ke fasilitas kesehatan terbuka luas. Proses ini bukan tanpa tantangan. Menurut catatan, pertambahan peserta per bulan sebelumnya hanya berkisar antara 3.000 hingga 4.000 orang. Dengan alokasi baru dan kuota tambahan, maka laju perluasan layanan diharapkan meningkat signifikan. Kesehatan penting bagi masyarakat. Kalau masyarakat tidak sehat, mereka pasti tidak akan bisa melakukan aktivitas, nggak bisa pergi bekerja, anak-anak yang sekolah juga nggak bisa pergi sekolah. Mungkin orang tua yang menjaga cucu atau anaknya juga tidak bisa maksimal untuk menjaga kalau mereka sakit. Pemerintah kota sangat concern dan kita juga paham bahwa tidak semua masyarakat itu dapat atau mampu mengikuti atau menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena itu pemerintah kota membuat program namanya Universal Health Coverage, ya. Yang coveragenya itu kita siapkan dalam 1 tahun 259.000 peserta. Nah, di 100 hari pertama saja sudah terpakai 30.000. Ya, itu berarti sekitar bulan Maret, April, Mei. Nah, dan ini akan terus bertambah dan dilayankan. Kita mempermudah akses untuk bisa misalnya ada masyarakat kita yang sakit. Jangan sampai mereka tidak diterima di rumah sakit maupun di puskesmas yang ada di seluruh layanan kesehatan yang ada di Kota Semarang. Yang kedua, guna menjaga supaya masyarakat itu tidak sakit, menjaga kesehatannya, kita memiliki sekitar 16.000 kader kesehatan yang pada hari ini siap berputar memberikan layanan ke rumah-rumah bagi masyarakat yang tidak bisa meninggalkan rumah. Misalnya bagi yang orang tua yang sulit untuk dibawa ke puskesmas misalnya, atau untuk ibu-ibu yang sakit yang tidak bisa meninggalkan bayinya. Itu ada petugas-petugas kesehatan yang berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain dan standby. Yang menarik dari program ini adalah tiap-tiap kader setiap kali mereka mendapatkan satu pelatihan khusus, mereka dapat PIN.
Jadi mereka pergi kemana-mana pakai selendang gitu. Apakah mereka sudah lolos layanan untuk lansia, mereka dapat PIN. Oke. Apakah sudah lolos sertifikat untuk layanan balita, dapat PIN lagi. Sehingga semakin banyak PIN, semakin tercatat bahwa dia adalah sudah mengikuti berbagai macam pelatihan untuk pelayanan bantuan kesehatan, mendampingi para petugas-petugas kesehatan dari puskesmas maupun rumah sakit yang ada. Dan itu bukan kader-kader yang diberikan pembayaran bulanan, bukan. Mereka adalah relawan kesehatan. Bagi Wali Kota Agustina Wilujeng, kesehatan adalah dasar kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi lintas OPD, Pemkot Semarang berkomitmen melanjutkan peningkatan mutu layanan dan mendorong partisipasi warga menjaga pola hidup sehat. Program Si Hebat atau Sistem Informasi Kesehatan Berbasis Elektronik juga membantu pemantauan layanan kesehatan di setiap kelurahan. Semua langkah ini menegaskan satu hal, bahwa pelayanan publik bukan sekadar tanggung jawab administratif, melainkan bentuk kasih sayang pemerintah kepada rakyatnya. Pelayanan kesehatan tidak hanya soal jumlah peserta, tapi juga mutu layanan. Kota Semarang telah menempatkan lebih dari 245 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 28 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut untuk melayani warga yang tercatat dalam program UHC. Data terus diperkuat, sinkronisasi antara Dinas Kesehatan, BPJS, dan Dukcapil diperlukan agar tidak ada warga yang terlupakan. Namun, arah sudah jelas bahwa kesehatan menjadi pembangunan yang inklusif, menyeluruh, dan manusiawi. Ya, manfaatnya sangat besar sekali itu, Mas. Soalnya semua yang tidak mampu kita bisa gratis. Itu. Ya, itu. Sejak kapan Bapak menjadi peserta UHC? Lama, cuma jarang berubah. Iya, lama saya didaftarkan dari UHC itu lama. Cuma kita kan karena jarang sakit ya, jarang untuk berubah. Baru 2 kali ini aja saya berubah sini. Yang pertama kemarin kena lambung, sudah selesai sembuh. Tinggal sekarang kesehatannya yang belum boleh, kepala yang pusing. Yang ditanggung aja berapa sekira satu keluarga? Satu keluarga, saya sama istri saya. Saya tinggal berdua aja. Gitu. Pak, ini kan udah lama. Gimana Bapak masuk untuk beredar UHC ini, Pak? Ya, sangat-sangat senang sekali ya, karena mendapatkan satu bantuan pengobatan yang sangat-sangat gratis ya. Itu keuntungannya UHC itu seperti itu ya. Kalau kita berobat sebetulnya memang sangat mahal ya. Berobat sekarang itu tidak murah. Ya senang karena berobat tidak memakan biaya. Sampai istri saya itu juga operasi katarak, sakit di UPNAM, di RST itu juga gratis semuanya. Kan manfaatnya sangat besar. Nah, karena saya jarang sakit ya, jarang menggunakan. Tapi satu saat ya pasti orang itu pasti kena sakit ya. Dengan benda besi aja mesti akan runtuh ya. Apalagi kita. Makanya kita kontrol sendiri. Tiap dalam 1 tahun sekali itu mungkin saya tidak pernah berubah. Baru kali ini 2 kali ini saya berubah. Sangat-sangat senang sekali lah dapatkan bantuan UHC itu. Iya. Bagus, tanggapannya bagus. Kemarin habis operasi, minta rujukan di sini. Kan 1 kali 2 kali. Memang ini harus dioperasi ke Panti Beloso, Dr. Cipto, 5 hari. Sejak kapan Pak didaftarkan UHC? Ya, udah lama. Pertama ya? Ini langsung periksa, langsung enak, pelayanannya bagus gitu. Tidak ada kendala ya Pak? Tidak ada. Ya cuman, ya namanya BPJS kan, UHC kan proses dari rumah sakit kan lewat lab, lewat ini hasilnya memang sudah positif, ya kita dioperasi kemarin, prostat. Sebagai kota yang telah meraih penghargaan UHC Award karena capaian cakupan yang menembus lebih dari 99%, Semarang menjadi contoh bahwa kolaborasi pemerintah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat bisa menghasilkan benteng perlindungan bersama.
Pencapaian ini adalah wajah nyata kepedulian pemerintah kota terhadap warganya. Dengan kebijakan layanan berobat yang cukup mudah, warga prasejahtera tidak lagi kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Semua bisa berobat tanpa cemas soal biaya. Pemerintah Kota Semarang saat ini terus konsisten terhadap capaian atau kuota UHC yang diperuntukkan untuk masyarakatnya. Iya. Jadi kita ini sekarang tetap di angka 100% Mas, dan keaktifan kita juga paling tinggi se-Jawa Tengah. Ya. Ada di angka 84% yang aktif. 84. Jadi kalau batasannya misalnya 60 ini kita ini keaktifannya sudah 84%. Artinya kita masih punya PR sekitar 16% yang belum aktif. Ya. Masyarakatnya mungkin dia punya asuransi swasta atau memang saat ini masih belum memiliki asuransi kesehatan gitu Mas. Memang UHC-nya Kota Semarang ini tidak dikhususkan untuk yang masyarakat di bawah saja. Ya. Semuanya masyarakat di Kota Semarang yang memang pada saat ini, karena kan status sosial itu kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang di atas, itu yang tetap kita itu juga komit atau fokus untuk tetap kita akomodir gitu Mas. Iya. Karena sebetulnya yang paling banyak itu yang kemarin-kemarin dia itu bisa mandiri Mas. Dia sudah pernah mendaftarkan BPJS mandiri, tapi mungkin hari ini adalah pas Down. Nah, atau mungkin gajinya suaminya dikurangi dan sebagainya, atau mungkin baru resign dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi tidak aktif tadi. Selain memperluas cakupan, Pemkot Semarang juga terus berinovasi melalui berbagai program. Tenaga kesehatan aktif turun langsung ke masyarakat. Posyandu balita dan lansia hadir di setiap pelosok RW. Pun edukasi gizi digelar di sekolah-sekolah. Di RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang, pelayanan semakin modern dan cepat. Mulai dari sistem administrasi digital, layanan gawat darurat terpadu, hingga penambahan ruang rawat dan alat medis mutakhir. Semua diarahkan agar warga mendapatkan pengalaman berobat yang manusiawi, ramah dan penuh empati. Dengan cakupan universal health coverage yang kini menembus nyaris 100% dan peningkatan mutu layanan yang menjangkau masyarakat lapisan bawah, Semarang berdiri sebagai kota yang menaruh kepedulian sebagai fondasi pembangunan. Ya, di rumah sakit kami merupakan rumah sakit tipe B yang mana kami mempunyai sekitar 560 tempat tidur dengan kapasitas ICU sebanyak 60 TT. Gitu. Jadi untuk pelayanan lengkap ada dari gawat darurat, kemudian poli yang saat ini kita berada di sini, poli Amarta untuk rawat jalan dan poli eksekutif seperti itu. Kami juga untuk ke depan akan membuka pelayanan radioterapi itu untuk pasien-pasien kanker yang diberikan pelayanan atau perawatan dengan radiasi. Untuk pelayanan UHC tidak ada pembeda dengan pelayanan lainnya, jadi semuanya sama dilayani untuk warga Kota Semarang dengan pelayanan yang paripurna. Baik itu nanti akan masuk lewat IGD atau unit gawat darurat ataupun rujukan dari fasilitas tingkat pertama yang nanti ada di poli-poli di Rumah Sakit RSUN. Setiap langkah kecil dari jemput bola, layanan lansia, pemeriksaan kesehatan keliling hingga perbaikan sistem data adalah wujud komitmen bahwa tak ada warga yang dibiarkan berjalan sendirian menghadapi sakit. Kesehatan bukan tentang angka, melainkan tentang rasa aman, tentang keyakinan bahwa di kota ini setiap warga berhak sembuh, berhak kuat, berhak bahagia. Karena di Semarang, kesehatan bukan sekadar urusan medis, tapi bagian dari cinta kota kepada manusia yang menghuni di dalamnya. Pemirsa Jawa Post TV, menjadi kota sehat bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh dari kepemimpinan yang peduli tentang kesehatan, yang tulus, dan warga yang peduli dengan
pola dan lingkungan yang sehat. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, Kota Semarang telah membuktikan bahwa sehat itu hal yang sangat serius, bukan milik siapa-siapa. Saya Sulis Esa, sampai jumpa di episode Fakta Semarang episode berikutnya.